Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat semuanya di seluruh Indonesia dan di tempat yang lainnya. Semoga paparan kali ini bermanfaat. Pada kesempatan ini, Ibu Statistik 1000 halaman kembali hadir menjelaskan ya tentang tutorial Smart PLS, khususnya judulnya mengapa SEM PLS dilarang di beberapa kampus ya. Padahal sangat jelas teorinya ya. Jadi ada beberapa kampus di Indonesia yang melarang menggunakan SEM PLS, padahal sangat jelas teorinya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan kembali dengan referensi terpercaya ya, mudah-mudahan meningkatkan pemahaman kita tentang SEM PLS dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen, mungkin ada beberapa paparan kali ini yang mungkin tidak berkenan, tetapi kami hanya ingin menjelaskan saja ya bahwa mengapa sih Bapak Ibu di kampus ya, beberapa kampus itu melarang SEM PLS ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan juga memberikan komen di tempat kami. Ada beberapa komen yang tidak terjawab, ada yang terjawab ya. Mohon maaf lahir dan batin dan mudah-mudahan sekali lagi memberikan kemanfaatan. Judulnya kali ini adalah mengapa SEM PLS dilarang di beberapa kampus, padahal sangat jelas teorinya. Oke ya. Uh, Ini adalah curhatan dari mahasiswa sharing ke HP saya bahwa SMPLS tidak boleh digunakan di kampusnya ya. Jadi mahasiswa itu tanya ke saya sekali lagi, lalu sharing lah ke HP saya, Pak, saya nggak bisa pakai SMPLS, katanya harus pakai Risral dan Amos aja softwarenya, pakai Semcovarian namanya. Kita ini dan itulah kira-kira begini ya. Khususnya di level disertasi harus menggunakan apa namanya Semcovarian, Risral dengan Amos ya. Ini Semcovarian namanya. Jadi sekali lagi video tutorial ini kami mencoba memposisikan diri kepada teman-teman semua, khususnya kepada para dosen dan mahasiswa tentang SEM PLS sebagai suatu temuan ilmiah di eh, abad keberapa ini? Abad ke-20 ini ya mudah-mudahan memberikan pencerahan lah ya, memberikan pencerahan bahwa ini loh tentang SEM PLS. Gitu ya. Coba kami dari channel ebook statistik ini sharing ya tentang fundamental SEM PLS ya. Fundamental SEM PLS sehingga bisa mencerahkan lah ya. Menjadi sebuah preposisi ya bagi teman-teman semua khususnya bagi para dosen bahwa ini loh SEM PLS loh. Inilah fundamental berdirinya SEM PLS. Gitu ya kira-kira. Mengapa penelitian kita harus menggunakan SEM PLS? Ini sebuah pertanyaan penting bagi kita. Mengapa sih kita tuh harus pakai SEM PLS penelitian kita? Oke ya, eh, ini adalah dari Higher 2022. Saya bukakan dulu referensi jurnalnya agar teman-teman semua percaya ya. Ini adalah jurnal Higher tahun 2012. PLSM Indeed a Silver Bullet ini tahun 2012. Kemudian ini adalah PLSM tahun 2019, When to Use and Report. Kemudian ini 2021 ya. Kemudian ada lagi satu 2017 tapi sudah saya tutup dan ini adalah 2022. Ya, saya langsung masukin halaman ini yang paling penting, fundamental di dalam SEM PLS. Mengapa lahirnya aliran ini di dunia ini ya. Jadi saya tidak tunjukkan halaman pertamanya supaya langsung masuk ke ini aja. Nah, di PowerPoint kami sudah kami jelaskan di sini. 2012, perbedaan covariant based SEM dan PLS-SEM ditulis oleh Haier dalam Silver Bullet ini yang menggemparkan dunia sampai ini disitasi sampai 30.000 kali lebih nih ya. Mungkin lebih kali ya. If the goal is predicting key target construct or identifying key driver construct, select PLSM. Awalnya Haier menulis kayak begini nih, ya. Awalnya Haier menulis, jika tujuan adalah pengujian teori, perbandingan teori alternatif, gunakan covariant based SEM. Oke, yang bawahnya biasa aja, formatif dan lainnya, data tidak normal, sampel size kecil, oke. Saya ingin menekankan kata kunci pertama adalah tentang pengujian teori dan prediksi teori. Oke ya, ini dua kata ini yang akan kita bahas. If the goal is predicting, tahun 2012 ngomongnya begini Haier. Lalu tahun 2017, ini dari bukunya Haier, masih sama. The goal is predicting key target construct or identifying key driver construct, maka gunakan SEM PLS. Gitu ya. Kalau yang lainnya struktural model kompleks, sampel size kecil, kemudian subsequent, oke lah, oke.
Nah, tahun 2019, Hire mulai menggunakan researchers should select PLSM when. Jadi kita pakai PLSM when the analysis is concerned with testing a theoretical framework. Jadi 2019 Hire mulai menggunakan kata testing a theoretical framework. Pengujian kerangka teori model from a prediction perspective yang berasal dari perspektif prediksi. Mulai 2019, Hire menggunakan bahwa SAM-PLS juga bisa digunakan untuk pengujian teori, tapi dari perspektif prediksi. Oke, SAM-PLS bisa digunakan with a testing a theoretical framework from a prediction perspective. Ini 2019 Hire. Di 2021, Hire ngomong lagi, the analysis kita pakai PLSM kapan? The analysis is concerned with testing a theoretical framework, ya, from a prediction perspective, dari perspektif prediksi. Oke, model kompleks dan lain-lainnya oke lah ya. Exploratory theoretical extension juga dimasukkan oleh Hire di sini. The research objective is to better understanding increasing complexity by exploring theoretical extension, pengembangan teori, pembangunan teori, exploratory research for theory development, jadi pengembangan teori. Ini udah hampir-hampir beririsan dengan Sam Covarian ya. Ini 2021. Oke. 2022, ini bukunya Hire 2022 terbaru. Kita pakai PLSM ya, with testing a theoretical framework. Jadi kalau penelitian kita juga menguji teori dari perspektif prediksi, maka kita bisa pakai SAM-PLS. Kedua, sama kayak tahun 2021 ya. Research objective is better. Jadi kita ingin memahami lebih lanjut ya. Increasing complexity ya. Meningkatnya relationship ya, hubungan atau pengaruh antar variabel dengan exploring theoretical extension ya, dalam rangka eksplorasi for theory development. Oke, dua kata kunci ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi perubahan paradigma Hire mulai tahun 2000 bahasanya 2012, 2017, 2019, 2021 dan ditegaskan kembali di 2022 bahwa SAM-PLS juga bisa digunakan untuk level disertasi yang lebih fokus kepada theoretical testing, tetapi dari perspektif prediksi. Oke, bahwa SAM-PLS juga bisa dipakai di kampus-kampus untuk menguji teori dari perspektif eksplorasi research theory development. Oke. Misalnya saya seorang kepala sekolah, ya, lalu mengumpulkan data dan lain-lainnya, lalu saya ingin tanya, apakah kebijakan-kebijakan pemberdayaan guru yang selama ini saya lakukan, contoh nih ya, di dunia nyata nih, kenyataan di dunia nyata, saya kepala sekolah, udah banyak melakukan kebijakan-kebijakan pemberdayaan guru nih. Guru disekolahin, guru di pelatihan, guru disuruh baca ini, guru dilatih ini dan itu. Namanya pemberdayaan guru. Apakah program pemberdayaan guru yang selama ini dan kebijakan-kebijakan yang saya buat selama ini sebagai kepala sekolah bisa tidak menjelaskan dan memprediksi kepuasannya? Kira-kira gitu di dalam dunia nyata. Apakah program-program peningkatan religiusitas selama ini, guru-guru selama ini sholat berjamaah bersama-sama, ada program berdoa bersama-sama, ada program baca buku tentang keagamaan bersama-sama, guru ngomongnya tentang kebaikan-kebaikan. Apakah program-program religiusitas yang selama ini saya gaungkan sebagai kepala sekolah mampu menjelaskan tidak dan memprediksi pada peningkatan kepuasan guru? Jadi kalau saya bikin program ini kira-kira apakah bisa menjelaskan atau mempengaruhi atau memprediksi kepuasan kerja guru nggak? Oke. Nah, ini model postulatnya. Kemudian, saya akan langsung masuk ke Hire 2022. Menurut Gregor, ini ada si Mas Gregor, ini ada Bang Gregor tahun 2006.
dia membuat suatu postulat atau teori tentang explaining and predicting theory. Oke, si Gregor ini bilang, nih saya punya teori nih. Teori ini adalah tentang teori explaining and predicting theory. Oke, teori ini imply understanding menjelaskan tentang pemahaman underlying causes. Causes ya, hukum sebab akibat, and prediction SWSS dan juga description of theoretical construct of the relationship. Jadi teori ini menjelaskan ya tentang pengaruh antar variabel, hubungan antar variabel yang sifatnya itu penjelasan dan prediksi. Oke, nah, teorinya teori Gregor. PLSM is perfectly suitable to investigate model derived, diturunkan dari teori si Gregor ini. Ya, jadi PLSM itu lahir karena ada teori dari si Gregor. Bisa nggak sih ada orang matematika yang bisa menjelaskan explaining and predicting theory? Karena kenyataannya di antariksa ini ada yang namanya ya hubungan-hubungan yang sifatnya itu explaining and predicting seperti ini. Explaining and predicting itu seperti ini contohnya. Oke, lalu si Gregor bikin teori kayak gini di alam ini. Oke, nah lanjut. For example, recommendation in managerial implication. Anda seorang manajer, seorang kepala sekolah. Lalu tiba-tiba bunyi statementnya gini. Our results suggest that manager seharusnya, oke, hasil-hasil ini ya merekomendasikan seharusnya manajer melakukan apa, ya. Kalau nanti ini signifikan, misalnya program-program saya signifikan nih, menjelaskan tentang kepuasan, meningkatkan, memprediksi kepuasan. Lalu apa yang harus saya kerjakan? Gitu kan, kata Haier kan, bunyi kalimat ini adalah bunyinya, our result suggests that manager should. Making such statement requires a prediction focus in model estimation and evaluation. Oleh karena itu, maka PLSM lahir. Oke, oleh karena itu, maka PLSM itu lahir. Jadi PLSM itu lahir, nggak turun tiba-tiba dari permukaan bumi, tapi dia diawali dengan suatu teori Gregor yang menyatakan tentang explaining and predicting theory. Karena ada teori Gregor, bisa nggak nih orang matematika kira-kira menjelaskan ini? Lahirlah SMPLS yang jauh sebelum teori Gregor ini sudah lahir. Ya, jadi SMPLS itu 1966 lahirnya. Gregor bikin teori tahunnya tahun 2006. Gitu ya. Tetapi dia udah lahir duluan sih sebenarnya. Saya ingin menjelaskan di sini menguatkan bahwa PLSM itu bisa lahir, bisa digunakan untuk menguji teori, ya, kerangka teori yang dibilang oleh Haier tadi, ya, untuk menguji teori tapi dari perspektif prediksi and explanation. Oke, dari perspektif itu. Contohnya tadi yang saya sebutkan, ya. Oke, mengapa seperti itu lahirnya? Lanjut ke halaman 18. Karena algoritma, ini bukan ya? Ini karena gini. Karena algoritma yang dibangun di dalam PLSM itu adalah using this proxy as input, PLSM apply ordinary least square regression with objective minimizing the error term or maximizing R square. Ya, karena minimizing error dan maximizing R square, maka inilah yang disebut sebagai teori explain and prediction. Ya, inilah yang disebut sebagai teori explain and prediction. Which this reason, karena alasan inilah, ya, maka model PLS itu lebih disukai, prefer method when the resist objective is theory development and explanation of variant prediction of the construct. Ya, karena memang basis dari algoritma matematika yang dibangun di dalam SEM-PLS itu adalah algoritmanya adalah maximizing R square atau explaining and prediction. Ya, jadi kalau misalnya tesis dan disertasi kita lebih menekankan kepada kalau saya bikin kebijakan kayak begini, kalau misalnya memang program-program ini telah dijalankan, itu kira-kira bisa nggak ya menjelaskan dan memprediksi peningkatan kepuasan guru? Nah, itu bisa masuk dalam ranah explaining and prediction. Atau juga pengembangan model.
yang tadi pengembangan model. Kebetulan dari Luisitas ini ada hal-hal yang baru nih, instrumennya dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Katakanlah ada instrumen apa, dikembangkan indikator apa, bisa nggak sih dapat meningkatkan kepuasan guru? Ya, kita bangun model postulat kayak begini. Nah, itulah ingin saya kembali menjelaskan ya tentang perbedaan SEM covariant dengan SEM PLS, bahwa SEM PLS itu lahir karena ada teori grounded teorinya yang berasal dari EP teori. Nah, EP teori bunyinya di sini yang dikemukakan oleh Gregor 2006 bahwa di dunia ini ada yang namanya hubungan antar variabel yang sifatnya explaining and predicting teori. Ada keteraturan ini sudah dibuat di antariksa jagat raya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian diturunkanlah menjadi suatu persamaan matematika yang lahirnya namanya PLSM, aliran PLSM ini. Tapi PLSM ini nggak mungkin tiba-tiba muncul, ya. Yang sebelumnya sudah terkenal dulu adalah covariant based SEM yang fungsinya adalah konfirmatori dan kecocokan model. Model PLSM itu perfectly suit, cocok investigate model diraih for EP teori ini. Ya, EP teori ini menjelaskan tentang explaining and predicting. Contoh kasus dunia nyata ini adalah sebuah rekomendasi kayak gini. Our research suggests that manager should bla 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 atau tulisannya higher. Making such statement require a prediction. Ya, jadi statement ini membutuhkan suatu prediksi estimasi. Kalau saya jadi kepala sekolah, udah bikin program-program pemberdayaan terhadap religiositas, bisa nggak sih sebenarnya nanti kepuasan kerja gurunya itu meningkat? Nah, itu mungkin yang bisa kami jelaskan kepada sahabat semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan PLSM tidak ditolak lagi di kampus-kampus, semakin mencerahkan para guru, mencerahkan para dosen-dosen, mohon maaf, mencerahkan para dosen-dosen di perguruan tinggi. Mari kita sama-sama menggunakan referensi-referensi asli yang digunakan oleh Haier mulai tahun 2012, 2021, 2019, dan terakhir 2022 ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada ucapan-ucapan kami yang tidak sesuai dengan teman-teman semua, khususnya para dosen dan guru ya. Tidak bermaksud menggurui atau mengajari, tetapi ingin sharing pengetahuan saja ya. Ingin sharing pengetahuan, lebih banyak pengetahuan yang kita peroleh ya, supaya ilmu pengetahuan kita seperti ilmu padi ya. Semakin berisi kita semakin merunduk dan semakin moderat di dalam pemikiran kita. Terima kasih. Ini kami bikin e-book seadanya ya. Harganya 70.000, totalnya 1.800 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.